yang di dalam pandangan mereka selama ini bedah plastik itu cuma mancungin hidung, bikin babak mata, besaran payudara, yang ujungnya kecantikan, itu sebenarnya mungkin cuma 10% dari kerjaan kita. 90% kita yang lain itu yang justru membantu saudara-saudara kita yang menderita sakit supaya dia bisa kembali mendekati normal, kehidupan normalnya. Hi there. Hi there. Kita ketemu lagi di acara Hi There, Hi Andrea Think, Educate, Research, dan Enlight. Pada Hi There kali ini kita akan membahas mengenai berkarir di bidang bedah plastik, dan tentunya untuk membahas tentang topik seperti ini, saya sudah ditemani dengan rekan-rekan saya di bedah plastik semuanya ya, dokter spesialis bedah plastik. Ada Dr. Krista, ada Dr. Karina, dan ada Dr. Kusman. Hai. Dan rekaman ini dibuat dengan mematuhi protokol kesehatannya. Oke, jadi tadi kita sudah memperkenalkan diri sebagai prolog ya, bahwa kami di sini berbicara tidak mewakili program studi atau universitas manapun, tidak mewakili juga organisasi profesi. Jadi kami di sini murni hanya ingin sharing saja pengalaman kita ya, Betul. sebagai dokter bedah plastik. Kemudian mudah-mudahan informasi atau pengalaman yang kami berikan ini bisa bermanfaat ya, terutama untuk rekan-rekan sejawat kami dokter umum misalnya yang masih mau menentukan perjalanan karirnya, atau bahkan yang masih SMA mau jadi dokter, misalkan dokter spesialis bedah plastik. Nah, mudah-mudahan apa yang kami share di sini bisa bermanfaat, bisa memberikan sedikit gambaran. Oke, kita mulai ya. Jadi sebenarnya bidang bedah plastik tuh pekerjaannya apa sih? Nah, Ayo. silakan. Apa? Dokter Krista. Kita main lempar-lemparan kalau begini. Karena Tukang ya kebetulan sebenarnya gitu ya. Tukang ya, bedah plastik itu tukang ya. Nah, tapi tukang yang gimana nih? Karena kalau dokter bedah kan kasarnya semua suka bilang, oh dokter bedah itu tukang gitu ya. Tapi dokter bedah plastik itu tukang gimana sih sebenarnya? Dokter Ipang mungkin. Ada dua utamanya sih sebenarnya. Membuat dari yang abnormal menjadi mendekati normal. Jadi orang yang cacat, kecelakaan, cacat bawaan lahir, dan yang selama ini banyak diketahui orang adalah membuat yang normal menjadi mendekati sempurna. Mendekati loh, bukan sempurna. Ya. Jadi yang satunya itu tadi rekonstruksi gitu ya, maksudnya yang membuat jadi dari abnormal menjadi lebih normal atau mendekati normal. Satu lagi membuat yang tadinya sudah normal supaya jadi lebih kelihatan estetis gitu ya. Jadi sebetulnya estetik gitu, rekonstruksi estetik. Biasanya kasus-kasusnya apa aja sih, Dokter Karina nih? Beliau lebih senior dari saya ya. Jadi pengalaman kerjanya udah lebih banyak, kita tanya yang lebih senior. Jadi Saya kecemplung duluan, mungkin karena saya lahir duluan di antara berempat ini ya. Jadi saya kecemplung jadi bedah plastik duluan. Jadi kasus-kasusnya sih banyak sekali ya. Yang pertama di bidang rekonstruksi, itu dari sumbing, luka bakar, kecelakaan ya, patah tulang muka, ada yang kehilangan kulit, kehilangan otot, kehilangan jaringan lunak ya kalau kita bilangnya ya, soft tissue loss. Terus kalau dari bidang estetik ya dari ujung kepala sampai ujung kaki, Dokter Jo. Ya, bisa dibilang begitu ya. Ujung kepala hair transplant. Hair transplant, gitu ya. Lalu mancungin hidung, operasi lipatan kelopak mata, ya kantong mata, semua yang di muka. Terus tarik perut. Pasti kan banyak yang sudah dengar tuh tarik perut ya, abdominoplasti, tummy tuck istilahnya, liposuction. Ya, jadi kalau bedah plastik itu sedikit berbeda sama dokter spesialis bedah lainnya karena kita tidak terbatas organ. Jadi kalau misalkan nih dokter spesialis ortopedi bedah tulang itu mereka mengurusi masalah otot dan tulang. Kalau urologi saluran kencing. Kalau bedah plastik itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Betul sekali. Gitu. Oke, terus kalau kerjaannya biasanya gimana sih? Banyak di rumah sakit atau banyak di klinik, Dokter Krista, atau bisa kerja di mana aja sih gitu? Nah, itu sebenarnya pilihan dokter bedah plastiknya masing-masing ya. Bisa juga di klinik saja atau di rumah sakit aja, tergantung gitu. Dan biasanya sih karena kita tuh lingkupnya sangat luas, dari rekonstruksi ke estetik, jadi bisa di mana aja. Kalau misalnya di rumah sakit mungkin kasus-kasusnya untuk kasus-kasus rekonstruksi biasanya mungkin lebih banyak gitu ya. Misalnya kasus-kasus kecelakaan, patah tulang wajah itu juga masuk ke ranahnya bedah plastik loh. Jadi nggak banyak orang yang tahu. Gitu.
dikiranya dokter bedah tulang gitu kan. Atau juga misalkan luka bakar. Nah, itu juga masuk ke ranahnya bedah plastik, dan itu kan biasanya kita dapatnya di rumah sakit ya. Kalau untuk kasus-kasus yang seperti itu. Ya, jarang orang kebakar datang ke klinik ya, lebih sering ke rumah sakit ya. Ya, biasanya masuk lewat UGD ya. Ya, terutama yang berat. Tapi kalau yang ringan, dokter Kardani juga sering. Ya, yang ringan juga datang ke klinik juga sih. Ya, selama ini juga di klinik, kita dong ya. Karena ini satu klinik nih kebetulan. Kita tuh juga dapat pasien luka bakar yang ringan ya, yang dalam arti tidak perlu dirawat. Kan ada pasien luka bakar yang ada indikasi rawat inap di rumah sakit, ada juga yang bisa berobat jalan, alias rawat jalan. Itu masuk semua tuh ke bedah plastik. Dan kenapa sih? Sekarang saya mau nanya deh malah, kenapa sih begitu luas bedah plastik? Karena asal katanya kan. Ya, dan itu lucu sebenarnya karena banyak pasien dokter Jo ya yang tanya ke saya, dokter kan dokter bedah plastik ya. Plastik tuh, dokter operasi tuh pakai plastik gitu. Saya bilang enggak, saya nggak pakai ember gitu. Kenapa tuh disebut bedah plastik? Dan itu yang membuat ya kita ini kerjaannya tuh luas banget sebenarnya. Kenapa tuh dokter Kuswan? Pertanyaan waktu ujian masuk bedah plastik. Iya, karena jadi berasal dari kata bahasa Yunani ya, plastikos, artinya membentuk. Jadi filosofinya adalah kita membentuk sesuatu seperti dari yang abnormal menjadi mendekati normal, dan dari yang normal menjadi jauh lebih enak dipandang. Jadi makanya tidak hanya terbatas dalam satu atau dua organ, tapi bisa dari ujung rambut sampai ujung kaki, di mana yang kita perlukan untuk diperbaiki. Gitu. Jadi bukan karena kita operasi pakai plastik ya? Enggak. Banyak tuh pasien saya juga gitu. Nanya gitu ya? Plastiknya pakai plastik yang bagus ya dok? Aduh, kita nggak operasi pakai plastik. Cuman asal katanya karena plastikos itu artinya membentuk. Guyonan yang sering muncul, kedengarannya aneh, tapi memang ada yang nanya seperti itu. Iya, betul. It happens. Oke, jadi kita udah bahas nih bahwa bedah plastik itu ternyata bidangnya luas. Kemudian bidang kerjanya apa saja tadi sudah sempat di-mention. Bisa kerja di mana saja juga cukup luas ya, jadi bisa di klinik, bisa di rumah sakit, karena banyak juga tindakan-tindakan yang bisa dilakukan dalam jus lokal ya, sehingga bisa banyak dikerjakan di klinik. Nah, sekarang pertanyaannya ke Dokter Kuswan nih. Pengalaman kalau bedah plastik tuh kerja di, katakanlah kan ada yang suka kerja di kota besar, ada yang suka kerja di tempat yang lebih jauh dari pusat kota gitu. Dokter Kuswan ini salah satu pionir ya di Pekanbaru waktu itu untuk membangun layanan bedah plastik di sana. Nah, mungkin bisa cerita kalau yang teman-teman dari daerah, saya mau mengembangkan bedah plastik di sini, gimana sih kira-kira prospeknya? Prospeknya sebenarnya sangat bagus. Cuma memang istilahnya kalau dulu saya bilang membabat hutan ya. Jadi karena kita harus memberikan pengertian kepada masyarakat. Itu tadi contohnya salah satu joke bahwa dokter bedah plastik itu operasi dengan memakai plastik, padahal sebenarnya tidak. Jadi kita benar-benar menjelaskan kepada masyarakat, tidak hanya kepada masyarakat sebenarnya, kepada sejawat yang mungkin di saat pendidikan dia itu tidak ada bedah plastik di situ, mereka pun juga banyak yang tidak tahu apa sih yang dikerjakan oleh bedah plastik. Jadi kita memang awal-awal saya membangun praktek di sana pertama kali ya, lebih banyak ngobrol sama sejawat, kemudian memberikan penyuluhan, bekerja sama dengan pihak pemerintahan untuk ngasih edukasi, memberikan edukasi apa sih tentang bedah plastik itu. Jadi begitu mereka dikasih tahu, ini loh bedah plastik itu sebenarnya pekerjaannya begini. Yang di dalam pandangan mereka selama ini bedah plastik itu cuma mancungin hidung, bikin babak mata, besaran payudara, yang ujungnya kecantikan, itu sebenarnya mungkin cuma 10% dari kerjaan kita. 90% kita yang lain itu yang justru membantu saudara-saudara kita yang menderita sakit supaya dia bisa kembali mendekati normal, kehidupan normalnya. Oke, jadi sebenarnya sangat mungkin ya dok dikembangkan di daerah. Sangat mungkin, dan masih banyak daerah-daerah yang belum ada bedah plastiknya ya. Betul. Karena jumlah kita sendiri masih kurang dari 300 ya. Nggak sampai. Dan masih membutuhkan lah. Jadi siapa tahu ada putra-putri daerah gitu yang pengen, saya mau sekolah bedah plastik, saya mau mengembangkan bedah plastik di lingkungannya.
Tadi yang seperti Dokter Kuswan cerita ya, bahwa kalau sudah diberikan pengertian bahwa sebenarnya kebutuhan layanan bedah plastik itu masih luas sekali dan banyak sekali dan belum kepegang ya, karena sampai detik ini kita rekaman ini ya, di Papua tuh belum ada ya dokter bedah plastik ya. Seingat saya juga belum ada. Iya, jadi sangat memungkinkan ya. Ambon belum ada. Ada di Ambon. Ambon juga kayaknya belum ada sih. Terjauh masih Manado kayaknya. Manado ada, Makassar Tenggara Barat ada, Makassar. Ya. Terutama daerah timur ya masih kurang. Iya, masih kurang sekali. Jadi memang sangat benar sekali Dokter Jo. Jadi kebetulan saya ngajar ya sekarang ya. Jadi saya juga selalu berusaha gitu, murid-murid gitu. Saya selalu pancing-pancing gitu. Mau nggak sih, mau jadi dokter bedah plastik nggak sih gitu. Karena mereka juga masih belum paham kan. Apa sih bedah plastik? Karena rata-rata pasti berpikirnya ini masalah estetik. Dan itu sama sekali tidak seperti itu gitu. Dan seperti tadi kata Dokter Kuswan bahwa estetik itu mungkin hanya 10% ya. Dari pekerjaan seorang dokter bedah plastik. Oke, jadi ngomong-ngomong soal kerjaan tadi, sekarang kita tanya Dokter Krista ya. Jadi sebenarnya kasus-kasus yang sering dijumpai, paling sering gitu dijumpai ya, kan Dokter Krista praktek di rumah sakit dan di klinik. Kira-kira kasus apa sih yang paling sering ketemu? Di rumah sakit atau di klinik? Oh, dua-duanya. Oke, baik. Pengalamannya gimana? Ya itu tadi sudah saya sampaikan sih sebelumnya ya. Kalau di rumah sakit memang kita mau nggak mau rekonstruksinya lebih banyak lah ketemu kasus-kasus. Terutama mungkin kasus-kasus kecelakaan lah. Jadi ada yang pasien-pasien yang kelindes truk gitu. Ada pasien-pasien yang kecelakaannya ternyata patah tulang wajah, luka bakar, dan juga kasus-kasus kongenital ya. Misalkan sumbing, itu sering gitu kita dapatkan. Walaupun di kota besar Jakarta gitu ya. Tetap aja banyak ya. Kongenital tuh kelainan bawaan lahir ya. Betul. Jadi lahir dia membawa cacat itu kita bilangnya kelainan bawaan lahir. Dan banyak yang masuk bedah plastik ya. Bibir, jari. Itu jari dempet ya, nggak bisa. Jarinya dempet atau jarinya kebanyakan, nggak 5 tapi 6 gitu ya. Terus kelainan telinga, ya. Kadang Dokter Kuswan juga sering ya nanganin ini sekarang mikrotia namanya ya. Mikrotia. Kelainan telinga, jadi daun telinganya tidak terbentuk dengan sempurna. Kasus-kasus yang simpel juga mungkin ada ya, kayak misalnya luka robek di wajah gitu. Saya pengen dijahit yang rapi sama dokter bedah plastik. Itu banyak. Apalagi anak kecil jatuh gitu kan nggak sengaja, itu sering banget. Kadang-kadang orang tuanya concern ya pengen jahitannya yang halus gitu, makanya cari dokter bedah plastik gitu. Jadi banyak operasi emergensinya nggak sih sebenarnya kalau di rumah sakit? Ya sebenarnya dibilang emergency sekali sih juga tidak ya. Ternyata masih bisa kita atur lah untuk emergensinya. Tapi memang untuk beberapa kasus, misalkan kasus patah tulang wajah gitu ya. Memang ada golden period-nya kita harus mengerjakan, misalkan sebelum 2 minggu gitu kan. Misalkan luka bakar terutama yang kita mungkin yang emergency ya. Jadi memang harus ada yang kita kerjakan gitu untuk pasien. Tapi mungkin tidak langsung harus operasi gitu. Kadang-kadang nggak bisa juga ya. Iya, kadang-kadang kan kita mesti lihat juga kondisi umum pasien gitu. Jadi memang tidak se-emergency itulah gitu. Kalau di klinik gimana? Kalau di klinik? Ini satunya bekerja di klinik, satunya sebagai owner klinik. Saya jadi ngeliatin. Coba dijawab apa nih? Kasus-kasus yang sering kasus bedah plastik di klinik apa sih? Gitu, biar ada gambaran gitu kalau mau berkarir di bedah plastik. Kalau di klinik juga sebenarnya variasi banget ya, karena kan keinginan pasien tuh banyak sebenarnya. Jadi dari misalkan ada di wajah gitu kepingin yang kelopak matanya jadi yang tadi sudah turun jadi kepingin dinaikin gitu kan, jadi lebih seger gitu penampilannya. Dan atau yang lagi tren sekarang nih fat graft ya. Jadi kita pindahkan lemak dari daerah yang tidak diinginkan atau dari daerah yang mana aja, bisa dari perut atau dari paha misalkan ya, ke daerah wajah. Nah itu bisa tuh. Juga bisa kita lakukan liposuction gitu kan ya. Jadi banyak sih sebenarnya kalau di klinik tuh luas banget. Dan juga ini yang terbaru nih PRP ya. Ya, PRP di bidang estetik. Tapi memang lucu juga sih Dokter Jo. Jadi kan karena saya ngalamin praktek duluan ya. Itulah kenapa mungkin saya membangun klinik ini. Lalu ini ketiga rekan saya ini bergabung gitu kan berikutnya.
Jadi diawali dengan tadinya sih nggak ada teknologi canggih itu Dokter Krista. Jadi saya tuh dulu ibaratnya hidup cuman dengan pisau bedah itu ya. Itu tai lalat. Ya sekedar kelainan kecil seperti tai lalat. Terus mungkin ada yang tahu namanya kista aterom gitu ya. Ada benjol-benjol isinya tuh kayak lemak atau kayak isinya jerawat gitu kan, lipom atau kista aterom. Terus ya itu estetik yang sederhana seperti kelopak mata, kantong mata ya. Tapi dari hal seperti itu gitu, mungkin Dokter Kuswan juga di daerah di Pekanbaru ngalamin seperti itu ya. Kalau prakteknya di klinik yang datang misalnya mungkin tai lalat gitu kan? Ya kebetulan ada terpisah, kebetulan waktu itu sempat ada periode saya praktek di Batam juga. Oh iya. Dan kulturnya memang berbeda. Orang Batam itu sudah istilahnya itu banyak pendatang. Jadi ada banyak pendatang yang bisnis itu, jadi memang mostly estetik di situ. Larinya nggak jauh-jauh dari kelopak mata, hidung, udah payudara paling. Iya, tarik perut. Tarik perut kalau. Saya dulu termasuk banyak sekali tuh tarik perut tuh dulu ya, waktu masih mengerjakan estetik ya. Nah terus on the way gitu kan perjalanannya ternyata di bidang bedah plastik ini banyak juga bersinggungan dengan teknologi yang canggih-canggih, yang baru-baru. Isi lemak tuh fat graft tuh kan termasuk baru. PRP ya, yang dari trombosit darah kita sendiri kita proses, ternyata bisa menghasilkan faktor-faktor untuk rejuvenasi, itu juga banyak dipakai. Lalu ada juga stem cell. Misalnya kan, stem cell dan stromal vascular fraction itu termasuk yang baru-baru. Dan enaknya sebagai seorang dokter bedah plastik, kalau ada dokter lain yang ingin pasiennya di stem cell, kita kebagian ngambil lemaknya, karena stem cell itu paling banyak kalau di diri kita asalnya dari lemak. Jadi mau nggak mau harus bekerja sama dengan seorang dokter bedah plastik untuk ngambilin lemaknya, betul nggak? Ya? Kita yang liposuction. Jadi dulu dibuang-buang, sekarang diambil, dipakai. Sekarang disayang-sayang. Tapi itu perkembangan zaman. Kemudian ini nih, kalau misalkan ada sejawat dokter umum yang saya pengennya sekolah lagi, misalkan sesudah lulus bedah plastik tuh masih bisa mendalami apa lagi sih? Nah mungkin Dokter Ipang bisa sharing. Ya ada beberapa majoring ya yang sudah dikembangkan sekarang, mulai dari bedah mikro atau microsurgery. Kemudian ada bedah kraniofacial, kemudian luka bakar, kemudian trauma, kemudian onkoplasti ya kalau misalnya. Jadi ada majoringnya, tergantung peminatannya di mana, kan? Kalau yang istilahnya itu yang wow efeknya itu gede gitu, ya bedah mikro karena operasinya lama, terus istilahnya itu kayak susah banget dikerjain, heroik gitu kan. Tapi memang bener sih, pengalaman saya yang paling heroik itu mulai start jam 8 pagi, finish pas azan subuh. Wow, 8 pagi sampai azan subuh. Ya, hampir 21 jam. Jadi Dokter Kuswan ini salah satu pegiat mikro ya. Jadi mikro itu operasi yang kerjaannya biasanya nyambung sesuatu yang kurang dari 1 mm. Biasanya itu sebabnya dinamakan mikro, karena sering pakai mikroskop. Gitu. Jadi operasinya lama, delicate, nyambung-nyambung pembuluh darah. Kasusnya misalnya kalau jari keputus gitu ya, atau penis terpotong gitu. Mesti disambung, pembuluh darahnya disambung-sambung. Nah, bisa hubungi Dokter Kuswan untuk nyambung-nyambung pembuluh darah. Nah, tadi makanya heroik gitu ya. Jadi orang nggak jadi kehilangan jari gitu. Oh, jarinya nyatu lagi, selamat gitu. Atau operasi apalagi Dok mikro biasanya? Tumor kali ya? Tumor. Jadi kita menutup kehilangan pasca ablasi tumor. Kadang-kadang tumor basalioma di pipi yang udah luas, begitu diangkat pipinya hilang, pasti akan mengerikan buat orang. Yang kita kerjakan adalah bagaimana kita membuat paling nggak minimal orang itu kalau jalan malam nggak diteriakin orang lah, gitu, nggak bikin orang ketakutan gitu kan. Walaupun mungkin sampai saat ini belum semaksimal, belum bisa benar-benar yang bagus, tapi paling tidak menakutkan buat orang lain. Ya. Karena kalau sudah kanker hitungannya operasinya harus lebih luas dari kankernya sendiri ya.
Jadi akan menciptakan suatu defek kita bilangnya atau bolong gitu. Jadi kebayang kalau ada kanker di pipi, diangkat, pipi-pipinya tuh hilang. Tulang pipinya hilang, bolong gitu kan. Ya kan itu menakutkan sekali. Mulutnya kelihatan, kelihatan gitu. Ya. Jadi kalau gimana kita nutup? Ya? Gimana caranya kita nutup supaya paling nggak sepintas orang itu nggak ketakutan. Oke. Atau rekonstruksi payudara gitu ya? Bisa. Habis mastektomi, habis ngangkat payudara, perutnya pindahin sini. Iya. Menggantikan payudara. Nah, itu sudah jadi tren baru ya, bahwa seorang penderita kanker payudara dilakukan operasi mastektomi dan dia masih menginginkan kualitas hidupnya tuh jadi baik, jadi dilakukan rekonstruksi payudara dan caranya bisa macam-macam kan. Ya bisa fat graft, isi lemak. Kalau misalnya kulitnya masih banyak, bisa juga ya itu dari perutnya diambil jadi dibentuk payudara baru. Ya menarik sih sebenarnya bedah plastik ya. Makin dikilik tuh makin menarik ya nggak sih? Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Kira-kira ke depannya nih future-nya bedah plastik tuh gimana sih perkembangannya? Ada inovasi-inovasi ke arah mana nih kira-kira buat ya mungkin yang menonton ini kan jadi dokter umumnya 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi kira-kira apa gitu yang tersedia untuk mereka explore gitu kalau mereka bergabung dengan bedah plastik misalnya. Mungkin Dr. Krista, Dr. Karina bisa share. Kalau saya sih karena kecemplung di biomedik juga ya, saya S3-nya kebetulan biomedik, jadi banyak bersinggungan dengan sel terapi. Saat ini future-nya sih adalah tissue engineering sih, kalau di bedah plastik. Jadi kita ingin menciptakan potensi untuk membuat organ baru. Misalnya untuk kuping yang tadi ya, tidak lahir dengan kuping yang sempurna tumbuhnya, dan itu tuh bisa sebenarnya dilakukan suatu tissue engineering dan bahkan sebenarnya di beberapa tempat di luar negeri, salah satunya di Jepang ya, yang saya tahu. Jadi tissue engineering itu tidak dipakai untuk rekonstruksi saja, Dr. Jo, tapi untuk estetik. Jadi orang mau mancungin hidung, dia nggak pakai implan, nggak pakai benda asing, tapi pakai suatu tulang dari dirinya sendiri yang dikembangbiakkan, diselipin deh, jadi tulang hidung gitu. Itu menarik sih. Itu salah satu dari sisi yang bersinggungan dengan biomedik ya. Oke. Apalagi kira-kira Dr. Krista, ada nggak inovasi? Oh tadi tissue engineering luka bakar juga pakai. Luka bakar kulit ya. Iya. Jadi memang untuk apa namanya? Mikro juga bisa juga misalnya. Nah, iya. Pas abrasi kira-kira kehilangan apa saja bisa kita lakukan tissue engineering. Jadi untuk rekonstruksinya akan lebih mudah dan tidak terlalu banyak membuat defek di tempat lain yang biasanya harus kita korbankan gitu kan. Tapi bedah plastiknya sendiri sebenarnya masih banyak PR ya kita itu. Ya, gimana sih caranya misalnya ketemu sumbing yang lain daripada yang lain gitu kan, pasien sumbing nggak semuanya mudah kan, nggak semuanya simple gitu. Tiba-tiba naiklah ke kasus sumbing yang sulit. Atau misalnya achievement kita pengen naikin lagi nih, nggak hanya kelihatan tidak cacat, tapi harus seperti layaknya artis gitu, muka artis ya, why not ya kan, targetnya ke situ misalnya. Ada loh di luar negeri, ada loh membuat operasi sumbing itu jadi estetik gitu. Simpulannya bedah plastik tuh intinya kita terus berinovasi ya. Kalau lihat dari sejarahnya juga orang tuh ngulik nanti ketemu sesuatu yang baru. Jadi sebenarnya ke depannya akan masih sangat luas gitu ya. Kita bisa berkembang kemana aja. Oke, kita sudah cukup lama nih berbincang di sini. Nanti kita akan lanjutkan di sesi 2, kita akan bahas tentang pendidikan yang di bidang bedah plastik. Nah, tadi kita sudah panjang lebar cerita-cerita tentang karir di bidang bedah plastik. Kalau misalkan ada yang mau bertanya atau masih ada komen, bisa silakan kontak di YouTube di Hayandra Channel atau melalui Instagram kami di @klinik_Hayandra. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan lanjut ketemu lagi di sesi kedua. Bye there. Bye there. We dance.